Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Kita sudah sering kali berdoa dan meminta banyak hal. Tetapi apakah Yesus menganggap setiap doa dan permintaan kita dalam doa itu betul sebagai sebuah doa? Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang membuat doa itu dijawab? Inilah yang perlu kita maknai dari kata-kata Yesus. Kamu belum meminta apa-apa, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Masalahnya kita sudah sering banyak meminta, tapi kenapa Yesus tidak menganggap itu sebagai doa? Tadi saya dapat undangan. Ternyata besok tanggal 13 itu ada doa bersama, doa Jemberana untuk Indonesia. Saya sih bertanya ketika membaca apa yang disampaikan oleh Yesus, kita ini mau doa untuk apa Indonesia? Karena kita sudah sering berdoa, tapi yang ada intoleransinya tetap ada. Kita mau doa untuk apa? Terlalu banyak doa saya pikir tidak ada gunanya kalau kita tidak punya kasih. Saya mau tanya panitia kalau ketemu nanti, kita ini doa untuk apa Indonesia ini? Tidak bisa kita doa untuk Indonesia tanpa kita menjadikan doa itu sebagai perbuatan. Bapak Ibu pasti tahu apa yang terjadi di Tangerang Selatan atau Utara itu. Ketika orang berdoa rosario, malah ketua RT mempersoalkan dan melarang. Yang baru terjadi. Jadi melarang orang berdoa. Terus di saat yang lain kita mengajak orang berdoa untuk Indonesia. Tidak perlu terlalu banyak doa. Karena yang paling penting itu menjadikan doa itu sebagai kehidupan. Ya, kita di Indonesia ini kalau dihitung ada 6 agama. Ada agama yang satu hari doa berapa kali coba? Mestinya sudah aman dong, sudah maju. Tapi kenapa selalu ada banyak persoalan agama? Karena orang beragama hanya sebagai sebuah simbolik, hanya status. Tidak mengerti untuk apa beragama. Kalau orang semua percaya beragama itu untuk dekat dengan Tuhan, dan Tuhan itu penentu kehidupan, maka tidak ada alasan untuk melarang orang berdoa. Yang penting doanya itu tidak menciptakan keributan. Nah, kalau kita kembali ke doa rosario ini, kan tidak menciptakan keributan. Bandingkan dengan mereka yang pakai doa tiap beberapa jam, mengganggu sekali kan? Tapi kita tidak mempersoalkan kan, karena kita tahu syukur kalau ada orang mau berdoa. Tapi kenapa ketika orang lain berdoa
Itu jadi persoalan. Nah, ini mungkin persoalan bangsa kita yang bisa juga kita maknai. Saya sih kemudian berpikir begini, di Tangerang karena orang Katolik doa rosario, orang membubarkan. Di Jembrana orang tidak mempersoalkan kita berdoa, tapi orang tidak mau berdoa rosario. Lucu kan? Coba cek di lingkungan Anda. Ini sudah tanggal 11 ini. 11 Mei. Coba kalau mau jujur, siapa lingkungan yang sudah sering doa rosario di lingkungannya? Siapa? Lingkungan mana? Biasanya ada uploadan. Sudah tanggal 11 loh. Ada orang yang berkumpul berdoa rosario. Jadi kadang-kadang ketika kita aman dan nyaman, itu yang membuat kita tidak berdoa. Sementara orang lain di tempat yang tidak aman dan tidak nyaman, mereka berjuang untuk berdoa. Bapak Ibu, kita betul beriman nggak kalau model kayak gini? Jadi kita itu iman tempelan juga. Saya suka dengan satu komentar dari grup Paulus yang kemudian saya suruh share di grup fungsionaris pastoral, bahwa makna yang dapat kita petik dari persoalan orang sedang berdoa rosario di Tangerang adalah, dengan itu orang tahu orang Katolik punya kebiasaan berdoa rosario setiap bulan Mei dan Oktober, tapi Anda sudah buat itu di Jembrana. Orang kaget karena kita tidak biasa membuatnya. Kalau kita sudah rutin melakukan itu dari rumah ke rumah setiap bulan Mei dan Oktober, orang pasti paham. Itu namanya Katolik. Setiap bulan Mei dan Oktober dia ada doa rosario. Tapi kalau tidak dibuat dan sesekali dibuat, itu yang membuat orang mempersoalkan. Jadi mungkin itu yang membuat Yesus anggap permintaan kita itu bukan doa. Kenapa? Kita baru minta saat kita butuh. Jadi kita baru minta saat kita butuh. Dan itu berarti kita memaksa Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Padahal ada dua kriteria dari Yesus kalau mau permintaan itu dianggap sebagai doa, kalau mengacu pada Injil hari ini. Yaitu apa? Yesus bilang begini, aku juga berdoa untuk kamu, tapi saya tidak katakan kepada kamu apa yang kuminta kepada Bapa. Karena Bapa mengasihi kamu, kamu mengasihi aku yang diutus oleh Bapa, dan kamu percaya pada saya yang diutus Bapa. Jadi ini dua kata kunci, kasih dan percaya. Kita berdoa karena kita percaya, tapi biar kita doa terus kalau tidak ada kasih juga bohong. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Orang berdoa terus. Ada 6 agama, belum lagi yang tidak terhitung sebagai agama. Berdoa setiap hari, setiap jam, 1 hari berapa jam. Tapi kaum biar doa sampai mulut berbusa dengan teriak-teriak, kalau tidak ada kasih, Tuhan tidak terima. Nah, itulah kenapa semakin banyak orang Indonesia berdoa, semakin banyak kekacauan, karena tidak ada kasih. Jadi menghidupkan kasih ini yang paling penting. Karena Tuhan yang kepadanya kita berdoa itu Allah yang Maha Kasih. Dia mengasihi semua orang dan tidak mengasihi semua agama. Mengasihi semua orang, bukan semua agama. Jadi pribadi lebih penting daripada agama. Ngapain kita mengasihi agama tapi orang beragama kita tidak kasihi? Itu yang kita salah paham. Demi satu agama atau agama kita sendiri kita benci orang lain, kita marah orang lain. Loh, mana yang lebih penting, manusia atau agama? Saya rasa di Pancasila tidak ada omong agama, yang omong tentang pribadi. Satu Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan yang esa, ketuhanan. Yang penting kan orang berdoa kepada Tuhan. Kedua, kemanusiaan. Tidak ada agama di 5 sila itu. Tapi kenapa kemudian demi agama orang menghakimi dan membenci satu sama lain? Makanya sebenarnya saya tidak suka itu doa bersama untuk Indonesia. Karena percuma kita berdoa kalau tidak ada kasih. Sebenarnya sederhana saja. Siapapun yang intoleran hukum, kan aman. Tapi faktanya kalau yang intoleran itu kelompok minoritas, dihukum, dipersoalkan. Tapi kalau yang mayoritas, ya dimediasi saja. Kan tidak adil ini. Coba kalau siapapun yang membubarkan orang doa rosario itu dihukum,
Dan siapa yang pegang hukum di negeri ini? Tidak perlu ajak berdoa, yang penting kamu konsisten dengan kamu punya tugas sebagai penegak hukum. Hukum saja. Doa itu urusan kita rohaniwan. Kenapa? Lagi-lagi Bapak Ibu, doa menjadi tidak penting dan tidak berguna kalau tidak ada kasih dalam hidup. Kasih itu penting. Tanpa kita berdoa pun, kalau kita sudah punya kasih, Tuhan pasti akan mengasihi kita. Ada beberapa fenomen terakhir yang kemudian membuat saya menemukan bahwa ternyata hidup itu kalaupun ada keamanan belum tentu membuat orang nyaman. Jadi hidup itu walaupun ada keamanan belum tentu membuat orang nyaman. Indonesia, keamanannya full, berlapis-lapis, tapi apakah membuat orang nyaman? Ya, beberapa saat lalu di batalion ada tragedi kan, bunuh diri. Itu kan karena orang tidak nyaman, walaupun keamanan 1x24 jam. Jadi hidup itu paling penting kenyamanan. Kenyamanan itu tentang batin dan hati. Dan tidak ada batin yang aman kalau tidak ada kasih. Ujung-ujungnya orang sakit hati dan bunuh diri itu karena krisis kasih. Orang tidak nyaman hidup itu karena tidak ada kasih. Nah, Bapak Ibu, kita datang misa, ada kasih enggak? Kita datang doa, ada kasih enggak? Jadi percuma kita datang misa dan datang doa kalau itu dilakukan sebagai sebuah rutinitas. Tapi kalau kita lakukan itu karena kita mengasihi Allah, tanpa kita minta apa-apa pun Tuhan akan meminta sesuatu dan memberi sesuatu kepada kita. Ingat kata Yesus, mungkin saya perlu baca ulang biar kita paham. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi ini kata kunci. Kita betul mengasihi Yesus sebagai putra Allah dan percaya dia sebagai putra Allah. Kalau itu yang kita lakukan, kita tidak perlu minta, karena Yesus sendiri yang akan meminta sesuatu untuk kita. Makanya kemarin saya bilang Bapak Ibu, rahmat itu gratis tapi tidak otomatis, butuh pengorbanan. Kalau Anda mau punya rahmat, berkurbanlah untuk Tuhan dan gereja. Pengorbanan juga itu begini Bapak Ibu. Kalau pergi kerja kita tidak mau terlambat, tapi kalau ke gereja kita mau terlambat. Itu bukan pengorbanan. Kenapa? Kita tidak bisa menyisihkan waktu dan mengorbankan kesibukan supaya kita datang waktu misa pada waktunya. Jadi percuma juga itu, karena tidak ada pengorbanan. Orang yang berkorban adalah meninggalkan dan menanggalkan segala kesibukan karena dia mau bertemu dengan Tuhan. Itu berarti dia melihat itu penting. Dan kalau itu yang Anda buat, Anda tidak perlu datang dengan banyak intensi. Anda tidak perlu datang dengan banyak minta. Dengan Tuhan melihat kita mengasihi Tuhan dan gereja, nanti Tuhan sendiri yang meminta apa yang kita butuhkan. Nah, coba kamu lihat. Orang yang banyak loyal untuk gereja, untuk kegiatan gereja, mereka tidak perlu minta, tapi pada saat mereka butuh, Tuhan kasih. Benar kan Pak Wardi? Benar kan Pak John? Tapi orang yang hitung-hitung ke gereja, ya Tuhan hitung juga kasih sesuatu. Jadi kita datang bukan karena supaya dilihat orang, bukan karena rutinitas, tapi kita mau mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika bicara Yesus, gereja adalah tubuh mistik Kristus. Maka kalau kita betul mengasihi Yesus, kasihi gerejanya. Tidak bisa kita bilang kita mengasihi Yesus tapi gerejanya kita tidak peduli. Kita cuekin kegiatannya, kita tidak datang ke gereja. Gereja adalah tubuh mistik Kristus. Maka kalau kamu mau betul mengasihi Kristus, kasihi gerejanya. Dan orang yang mengasihi gereja dengan tulus, orang yang loyal untuk gereja, pasti selalu diperhatikan Tuhan. Jadi ini kata Yesus, tidak aku katakan kepadamu bahwa aku juga meminta sesuatu kepada Bapa untuk kamu, karena Bapa tahu
kamu mengasihi aku dan percaya kepadaku. Jadi itu yang paling penting. Kasih lebih penting dan lebih besar dari semuanya. Saya pikir inilah yang dilakukan oleh Apolos dalam bacaan pertama. Dia itu belum percaya betul dengan baptisan roh. Dia hanya percaya kepada baptisan Yohanes di Sungai Yordan. Tapi dia tahu banyak tentang kitab suci. Nah, justru karena dia loyal dan total mengabdi kepada kerajaan Allah, Tuhan memberikan jalan kepada dia. Dia dijaga dan dipelihara dan menjadi aset berguna untuk umat di Efesus. Itu kan bacaan pertama. Jadi lagi-lagi kasih itu lebih besar. Dan Santo Paulus ini dalam kesempatan lain pernah bilang apa? Kamu boleh punya iman sebesar apapun untuk memindahkan gunung. Kamu boleh berkata-kata dalam pelbagai bahasa. Kamu boleh pintar berbicara, tapi kalau tidak ada kasih, kamu seperti gong berbunyi tapi tidak berguna. Begitu juga hidup kita. Kasih itu lebih besar. Maka kembali ke, Anda boleh berdoa satu hari berapa puluh jam, Anda boleh berdoa berteriak-teriak, Anda boleh berdoa berapi-api, kalau tidak punya kasih, bohong. Itu seperti gong dan gendang yang berbunyi tapi tidak ada isinya. Jadi kasih itu lebih dari segalanya. Dan kalau kita sudah mengasihi, itu adalah doa terbesar yang membuat Tuhan Yesus pun selalu meminta kepada Bapa untuk mengasihi kita tanpa batas. Semoga Tuhan memberkati.